Oke, jadi selamat datang di video kedua dari pembuatan tugas kita. Jadi kemarin kita sudah melakukan setup, bukan kemarin sih, tadi sebenarnya ya. Jadi sekarang kita lanjut ke view-nya. Oke, kita akan jalankan router dari view, lalu membuat template. Nah, sini kalian berkenalan dengan yield, extends, dan section. Dan yang terakhir baru kita buat view home dan form-nya gitu. Oke, kita mulai aja ya. Pertama kalian buka dulu file project kalian, kan dist j exam htdocs, lalu di koneksi database. Untuk sekarang kalian belum perlu menggunakan exam ya, nanti kalau sudah di bagian database baru. Oke, sini kalian bisa git bash lagi untuk artisan server ya, php artisan server. Kenapa aku buatnya di sini? Kenapa nggak di VS Code aja? Kan di VS Code bisa kan ngelakuin artisan serve. Ya nanti soalnya di VS Code kita bakal pakai terminalnya untuk ngelakuin perintah lain ya. Jadi biar nggak matiin hidupin serve lagi gitu. Nah, kita enter. Ini biarin aja jalannya. Kalian minimize aja, jangan di close, di minimize aja. Tapi kalian buka dulu linknya. Oke, ini yang kita buat tadi. Kita minimize dulu. Nah, kalian buka text editor kalian. Oke, ini minimize dulu. Ya, coba kita buat view baru ya. Ini kan ada welcome di satu. Kita buat view yang lain. Misalnya namanya home. Blade.php. Isinya kita copy aja dari welcome ini. Copy, kita paste di sini. Ini H1-nya kita ganti dengan home. Itu misalnya. Lalu gimana cara kita tampilin file home yang di browser? Nah, kita kan gunakan routes ini. Kalian buka folder routes, lalu cari web.php. Nah, kita copy aja ini ya. Copy, kita di sini. Dengan metode yang sama, kan cara bacanya, kalau user ngakses ini, tampilkan ini gitu kan. Jadi kita buat link baru, misalnya /home, maka user akan mengakses file home. Kita save, kita coba dulu. Jangan lupa ini di save ya, home, save juga. Ya, kita ganti linknya di /home, enter. Ya, alhamdulillah mau ya. Oke, jadi nanti aku maunya ketika pertama kali user ngakses itu mereka ke halaman home, bukan ke welcome lagi. Jadi welcome-nya kita hapus saja. Terus ini /home kita hapus, kita biarkan jadi slash saja. Jadi kan bacanya kalau user akses web kita pertama kali, tampilkan view home gitu. Oke, simpan. Lalu welcome.blade-nya yang di folder view sini kalian boleh hapus saja. Klik kanan di welcome.blade-nya, lalu delete. Nah, kita punya satu view saja di home. Coba kita buat view yang lagi satu ya. Kan kita punya form input. Kita buatnya namanya insert.blade.php. Kenapa aku pakai bahasa Inggris dari tadi ya di halaman webnya juga? Soalnya nanti di bagian pembuatan database kita diwajibkan menggunakan bahasa Inggris. Gak wajib sih sebenarnya, tapi ada fitur Laravel yang kita menggunakan bahasa Inggris. Fiturnya bakal jalan gitu, itulah sih gampangnya ya, ikutin aja dulu, nanti pas di bagian database aku jelasin. Oke, nah jadi agak ribet kita kan, jadi setiap bikin view itu kita bakal copy lagi semuanya ini, paste di sini, padahal kita ininya sama semua kan, dari header sama footernya sama, yang beda kan cuma di H1 ini doang. Misalnya kita pakai form gitu namanya ya, buat ngetesnya dulu. Lalu di route-nya kita copy lagi ini, kita buatkan route untuk form-nya. Karena apa ini? Create gitu. Oke, atau insert aja ya kalian. Kalau kau insert, tampilkan view insert. Gitu. Coba kita tes dulu. Ini kalau kita home-nya kita enter pasti error ya. Ya karena kita udah ganti tadi routing home-nya. Jadi routing slash doang nih. /home, kalau apa tadi insert ya,
Kalau insert ke form. Oke. Nah, tadi seperti yang aku bilang tadi, ini kan agak mubazir ini, soalnya yang membedakan kan cuma H1-nya, tapi dari body, head sampai ke atas ini sama, ini juga sama kan. Nah, misalnya linknya aku ganti satu nih, jadi file lain juga harus diganti juga satu-satu. Nah, kita gimana kalau kita bikin template saja, karena di Laravel itu punya templating engine ya. Cara buatnya gini, kalian buat folder baru di sini. Ini boleh sih nggak dalam folder, tapi biar rapi ya, ikutin aja ini. Buat folder baru, namanya layouts. Di dalam folder views-nya ya, pastiin direktorinya seperti ini. Oke, aku buka aja folder ini ya, biar gampang kalian lihat. Resource views. Nah, sini ada folder layouts. Di sini kalian akan bikin file. Klik kanan di folder layouts ini, new file. Kalian bikin file namanya app.blade.php. Ya, jadi kurang lebih nanti strukturnya seperti ini. Dalam folder views-nya ada folder layouts, ada file home dan insert. Di folder layouts-nya ada file app.blade gitu. Sini agak bingung emang kalian ngelihatnya. Oke, sekarang kita buat template-nya dulu. Kita copy salah satu ya, misalnya yang home ini. Kita copy semua, kita paste di app-nya. Nah, yang berubah apa aja itu kan? Kan yang berubah isinya sama title-nya kan. Title-nya kan bakal berubah-berubah tuh. Nah, ini yang menarik dari Laravel, mereka punya fungsi yang namanya, bukan fungsi sih, fitur yang namanya ini, yield ini. Yield-nya apa? Baiklah, akan kita coba sama-sama. Kita hapus hello world ini detailnya. Kalian ketik apa sih? Add namanya, add tanda A itu ya. Angka 2 itu apa ya? Add yield ini, lalu kurung, lalu ketik. Kita kasih nama ini title. Oke, lalu yang ini untuk home H1-nya kita hapus saja. Kita buat yang sama juga, add yield, lalu kita kasih namanya content gini. Ini nggak perlu pakai titik koma ya kalau di templating engine, jadi simpan aja. Nah, kalian sekarang ke home, coba di home ini kalian hapus semuanya, biarkan kosong. Nah, kita akan mengextend file app ini di home. Caranya kalian buat add extend, lalu cari file app tadi, kan ada di folder layout, lalu bisa /app. Nah, kalau di Laravel ini kita bisa menggunakan titik ya, jangan bukan slash, titik kayak ini. Nah, ini bisa nih. Jadi kan nantinya cari folder layouts di view, lalu buka file yang namanya app, namanya kan app nih. Nah, untuk ngambil nilai title sama kontennya ini, kita akan menggunakan perintah namanya section. Kalian buat add section ini ya, kurung, lalu ketik section yang mana, section yang title dulu, lalu kita isi title-nya dengan apa, ini kan halaman home, kita isiin aja home ya. Oke, kita simpan, lalu coba kita lihat di browser dulu ya, home-nya akan nampilin apa gitu. Dia akan kosong karena belum isi kontennya, tapi title-nya udah berubah nih jadi home ya. Padahal di app ini kan title-nya cuma yield ini ya, title-nya kita panggil di anaknya, di child elemennya di home-nya ini. Oke, untuk kontennya sendiri sama, pakai section juga. Section namanya tadi kan konten ya, section konten. Nah, misalnya kita mau buat HTML banyak nih, misalnya tabel, kan nggak mungkin kita ketik tabel di sini semua kan. Nah, jadi untuk yang panjang itu kita bisa bagi dia jadi dua. Nah, yang pertama ada section, yang kedua ada section n-nya, end section maksudnya. Ya gini, nanti isinya kalian bisa paste di sini. Misalnya contohnya kita mau buat tabel ya, kita cari aja di get bootstrap, get started, components, bukan, tabel itu ada di content kalau nggak salah.
kita akan menggunakan tabel favorit saya. Gaya kali. Nah ini, yang stripped rows ini. Kalian bisa copy. Kayak cari nih, strip. Artinya ada strip-stripnya kayak zebra. Belang kayak leher kau. Oke. Kita copy, kita paste aja sini. Kita simpan coba. Kita jalankan. Wala, mau ya. Mantap memang. Oke, nanti kan kita perbaikin ya. Tabel ini, saya kacau. Coba kita hapus dulu. Kita nanti aja buat gini ya. Coba ya di insert juga sama. Dihapus dulu semua. Lalu kita extend. Oke, maaf tadi ada gangguan sedikit. Kita lanjut ya. Di insert kita juga melakukan hal yang sama. Kita extend dulu file layoutnya. File app ya maksud saya. Maksudku layout app. Sama ya. Lalu kita panggil section juga untuk title-nya. Nah ya ini kita kasih nama gitu aja ya. New student aja. Sorry. Oke, lalu kita buat section untuk kontennya. Ini kita pakai end section. Pada pencet end section. Oke, simpan aja. Ini kita taruh gitu ya dulu ya. Satu. Misalnya insert. Yang ini H1 home. Buat ngetes aja dulu ya. Nanti kita baru buat view beneran ya. Kalau kosong ke home sama seperti di awal. Kalau di insert ya judulnya new student, tampilnya insert. Oke, mantap. Sekarang baru kita akan ngulik-ngulik view-nya. Di home nanti kita akan tampilkan tabel dan tombol ya. Jadi yang pertama itu, ini caraku nih biasanya aku buatnya pakai kontainer dulu biar rapi. Biar ada space di kanan kirinya. Kalau kalian udah sering pakai Bootstrap pasti ya familiar lah dengan kelas kontainer ini. Oh ya BTW tadi gimana cara aku bikinnya? Oke, kecepatan aku ngomong. Jadi kalau kalian mau buat div dengan nama kelas tertentu, di Visual Studio Code kalian bisa ketik titik. Lalu nama kelasnya kan tadi container. Kalian bisa enter atau tab. Enter. Ya, mantap. Nah, dalam kontainernya ini baru kita akan masukkan tabel yang tadi. Kita copy lagi. Kita paste saja di sini ya. Ya, kita simpan. Kalau kita ke home lagi, dia malah membuka ini baru. Ya gini, ada space di kanan kirinya. Tuh, biar rapi. Oke, untuk tabelnya sendiri kita pakai 1 TR aja ya, sisanya kita hapus. Nanti kita pakai perulangan. Kita pakai dummy dulu, teks dummy. Misalnya namanya, bukan nama, pertama itu name ya. Name, kalian edit yang di tag headnya, tabel headnya maksudnya. Habis itu nama, kayak name, bahasa Inggris ya, name. Lalu jurusan, major. Nah, untuk di TR-nya isinya, pertama kita isi name, 18, 15, 32, 30, 26. Namanya Juliana Putra. Jurusannya teknik elektro. Ya ini kan pakai statis nih masih. Mantap. Oke, lalu kita buat H1 ya di atasnya biar rapi. Tulisannya student list. Di daftar mahasiswa itu. Ya ini atasnya dempet banget ya sama gitunya. Kita kasih kelas di H1-nya. Aku harap kalian udah familiar ya sama Bootstrap. Jadi biar gampang juga. Nah, kita kasih margin di atasnya biar ada spasinya. Jadi margin top itu di Bootstrap namanya MT. Nah, ukurannya berapa? Kita pakai yang 5. 5 paling besar ya. There. Ya, mantap. Oke.
di bawah ini, di bawah student list ini kita kasih tombol ya, biar kalau diklik itu dia ngarahin ke formnya. Tuh hilang gitu ya, web bootstrapnya. Oke, buka lagi documentation, kita buat tombol pakai komponen. Sekarang cari yang button, kita pakai aja yang primary ini ya. Ini copy satu baris ini yang button primary, kita paste di bawahnya H1. Nah, tunggu dulu, salah ini, bukan yang button ya, karena kalau mau ngarahin ke suatu link itu pakai yang tagnya A. Coba kita scroll lagi. Nah ini yang A dia. Di sini. Nah, ini role-nya kita hapus aja. Untuk linknya ini kita ganti tulisannya jadi new student. Kita save, coba kita lihat di browser. Ya di sini ya. Kita buat di kanannya. Kita pakai kelas. Ini di buttonnya kita kasih kelas lagi namanya float. Right. Simpan. Refresh. Wow. Kita kasih jarak ya ke bawahnya. Jadi kasih margin bottom. Ditambahin lagi kelas namanya MB atau margin bottom. Ya, 3 mungkin biar nggak terlalu jauh ya, bagus ya tampilannya. Oke, sekarang dulu kita lihat lagi. Kalau kalian klik nih kan nggak kemana-mana dia, kita maunya pas diklik itu dia ke insert ini, file insertnya kan. Nah caranya gimana? Nah di hreflang kita ganti, kita pakai fungsi URL-nya Laravel. Kalau pakai fungsi Laravel di template itu kita selalu buka dengan kurung kurawal 2 ini ya. Oke, sini kita jalankan fungsi URL kurung. Nah lalu kita pakai ketik. Jadi kita arahinnya kemana? Kita ngetiknya berdasarkan ini ya, routingnya ini. Nah di sini kan kita buatnya insert ini, dash insert. Misalnya kalian buatnya /form, ya /form ketik nanti. Oke, di sini kita ketik aja dash insert. Oke, kita save. Kita refresh dulu. Kalau klik, ya dia mau ke insert. Mantap. Oke, ini udah selesai di sini. Kita sekarang ke file insertnya. Untuk di insert sendiri, kita akan buat form ya. Ini tulisannya kita ganti pakai pada new student. Oke, lalu di bawahnya kita cari form dulu di Laravel, di Bootstrap, mencari form. Nah ini kita copy aja. Nah sebelum aku copy ini, karena lebarnya bakal full se-browser ya form kalian, jadi aku maunya lebarnya cuma segini. Nah, itu pakai kelasnya Bootstrap, kita buat namanya row dulu, lalu dalamnya ada kolom LG 4 tuh. Artinya apa? Di Bootstrap itu kan mereka pakai 12 kolom ya istilahnya. Ini kita cuma manggil pakai 4 kolomnya aja. Kalau 12 kolom itu full selebar browser kalian. Kalau 4 ya 4 dari 12-nya gitu. Nah, kita copy aja formnya dulu, copy. Kita paste di sini. Ya, kita simpan. Coba kita refresh. Ya akan mau dia sedikit. Kalau nggak kalian isiin kelas row sama kolomnya tadi itu pasti full ya. Itu jelek tuh. Oke. Nah, gimana caranya kita buat dia biar ke tengah? Untuk ke tengahnya itu kita bisa pakai kelas di row-nya ini. Kita tambahin kelas namanya justify strip content strip center. Ya, bagi yang udah sering pakai Flexbox pasti tahu itu kelasnya. Ya di tengahnya. Tapi new student-nya ini di kiri sendiri. Sekarang kita pindahin ke tengah ya. Jadi H1-nya ini kita masukin aja ke dalam kelas kolom ini. Kita cut. Nah, di sini kita kasih enter sebelum formnya. Paste. Iya, mantap. Kita kasih space aja ya. Jadi H1-nya kita kasih kelas kayak tadi, empty margin top-nya kita kasih 5.
simpan, kita lihat hasilnya. Wih. Oke, margin, misalnya kalian mau kasih jarak juga ke bawah ini, H1-nya new student ini kalian bisa kasih margin bottom juga. Nah, kita tambahin aja di sini kelasnya MB misalnya 3 gitu. Margin bottomnya 3. Oh dikit ya, udah kita kasih 5 dah sekalian. Ya gini. Nah kita nggak perlu ini, kita edit aja formnya sekarang. Ini hapus ini ya, dari kan ada 3 form group nih, hapus dah keduanya, kita sisain 1. Simpan, kita lihat. Nah ini kita nggak perlu tulisan kecil ini, will never share email nih. Nah kan ini dia yang teks small ini kita hapus. Oke, nah di sini kita ganti for-nya pakai yang pertama kan name, lalu untuk labelnya ini name, type-nya pakai teks semua ya, teks, kelasnya biarin, ini ID kita ganti pakai name, ini area script ini hapus saja. Nah yang terakhir ada tag yang penting, yaitu name-nya. Ya kan wajib ada name tuh kalau kita mau ngambil datanya, pakai name. Oke, dan yang terakhir ini nggak kalah pentingnya, karena di Laravel nanti itu formnya nggak boleh kosong ya, pasti submit itu kalian kasih required ini bukan kelas atau apa-apa, langsung aja isiin di sini ya, ini atributnya HTML input. Simpan, kita lihat hasilnya dulu. Oke, udah. Nah ini kan ganggu banget nih history ini, ya nggak sih? Kita hapus aja, kita nonaktifin maksudnya. Di sample required-nya kalian kasih spasi, habis itu ketik auto complete. Nah kita ganti pakai off. Oke, simpan, kita lihat lagi hasilnya. Ya nggak ada historinya, mantap. Oke, jadi untuk sekarang kalian bisa copy aja ini satu div form group ini, copy 3 kali ya, kan kita banyak ini, 3, 2, 3. Kita rapiin dikit biar nggak compang-camping seperti hidup kau. Oke, name ini, nah ini bagusnya di Visual Studio Code juga. Aku nggak tahu di Sublime ada atau enggak. Misalnya coba kalian blok yang name ini, name-nya aja jangan petiknya. Itu kalian Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, ya ada. Kan ada 4 nih sekaligus diseleksi. Kan kita bakal pakainya sama semua itu kan. Jadi kita bisa langsung edit barengan gitu istilahnya. Kalian hapus, kalian ganti pakai name. Yang kedua kan name tuh. Nah, habis itu kalian escape. Jadi berubah jadi satu lagi ini kursornya. Mantap kan? Ini name-nya huruf besar ya untuk dalam label. Hal yang sama kita lakuin juga yang terakhir. Kita blok dulu name-nya. Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D. Kita ganti pakai major kayak itu. Nah kan masih 4 nih, kalian pencet escape ya, jadi satu lagi dia. Oke, ini huruf besar. Refresh. Oh udah ada, mantap. Oke, untuk buttonnya ini biarin submit ya, biarin kayak gini, tapi kita akan tambahin button lagi satu sini agar bisa balik dia ke halaman home-nya. Buttonnya itu kita buat pakai A ya, jadi kalian bisa buat gini atau copy yang tadi nggak apa-apa, tapi kebetulan aku udah hafal juga. A. Habis itu kalian buat kelas namanya btn strip primary, lalu dalamnya back gitu aja. Baru simpan, di refresh ya. Dan untuk linknya sendiri mana dia, hrefnya kita buka link lagi, URL slash, jadi kita akan diarahin ke routing slashnya itu halaman home. Jadi kita bukan ketik home gitu ya, bukan kita ketik slash home misalnya home kayak ini, bukan itu. Yang kita ketik itu routingnya. Nah di sini, nah ini kan routingnya ini slash, dia akan ke home gitu. Ya biar untuk ingetin aja. Kita simpan, kita cek di browser. Nah, coba pencet back ya. Wih mantap sekali. Iya. Nah coba kita styling dikit ya biar nggak sama tombolnya. Biasanya kalau tuh di menurut user experience yang baik, kalau tombol back ini dan submit ini jangan disamain warnanya. Yang back ini kasih warna yang lebih pudar gitu.
aku pakai button outline yang namanya class di Bootstrap. Kalian bisa edit saja. Button strip outline strip primary gitu. Ya, simpan, lihat hasilnya. Wih, gila kali ini, mantap. Nah, yang terakhir yang submit ini kita bawa dia ke kanan ya di sini. Caranya di kelas yang kalian kasih sama float kayak tadi. Floatnya ke kanan. Simpan. Iya, mantap sekali. Oke, back. Ya. Nextnya baru kita buat ini dinamis ya. Tapi untuk sekarang view-nya udah selesai. Jadi kalian udah bisa buat view, udah bisa ngelakuin routing view. Nah, bateraiku habis kebetulan. Udah bisa buat template, pakai yield, extends. Nah, ini close aja. Mantap. Ini kodenya. Nah, itu aja sih mungkin untuk video sekarang. Kita akan lanjut ke controller. Bener ya controller? Ya, di controller di next video. Terima kasih teman-teman.